Kematian adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Maka sangat banyak manusia, umat Islam khususnya, di dalam hidupnya mereka tertipu dengan kehidupan dunianya, sehingga mereka menggunakan waktunya, menggunakan umurnya kepada tempat sia-sia, bukan kepada tempat yang diperintah oleh Allah, sehingga ketika menghadapi kematian mereka menimpa penyesalan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam kalam hikmah oleh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mencari barang yang telah dijamin bagimu, yaitu dunia ini, rezeki, dan kelengahanmu pada barang yang dituntut. Dalilun itu sebagai bukti bahwa engkau buta mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan segala karunia dan nikmat dari Allah, hingga saat ini masih Allah berikan pada kita umur panjang, kesehatan dan juga kesempatan dapat kita berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini, dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita berzikir untuk mengingat Allah, bertawajuh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam kita belajar ilmu, istiqamah di dalam kita melakukan ibadah-ibadah mulai dari kehidupan ini hingga akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan Allah berikan akhir hayat kita yaitu mendapatkan husnul khatimah, dapat kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena tidak akan mendapatkan husnul khatimah itu, tidak akan dapat kita ucapkan kalimah la ilaha illallah bila selama hidup kita tidak mau beribadah, bila selama hidup di dalam dunia kita tidak mau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kita mengharapkan yaitu akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah? Maka pada umumnya manusia, khususnya umat Islam, mereka berlomba-lomba dalam mempersiapkan kehidupan yang baik. Mereka berlomba-lomba mempersiapkan rumah yang baik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, pakaian yang baik, makanan yang lezat. Jadi itu kebanyakan manusia. Dan lupa mempersiapkan bagaimana bisa meninggal yang baik. Maka inilah seperti yang digambarkan oleh Abuya di dalam makalah yang baru saja dibacakan. Pada umumnya umat Islam mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Padahal dunia itu hanya kehidupan sementara. Sebentar saja kita hidup dalam dunia. Sedangkan hidup kita di akhirat itu selama-lama. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di ketika seseorang menghadapi kematian, datang ajalnya, itu kematian itu bukan akhir sebuah kehidupan, tetapi awal kehidupan yang baru. Kematian adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Maka sangat banyak manusia, umat Islam khususnya,
di dalam hidupnya mereka tertipu dengan kehidupan dunianya, sehingga mereka menggunakan waktunya, menggunakan umurnya kepada tempat sia-sia, bukan kepada tempat yang diperintah oleh Allah, sehingga di ketika menghadapi kematian mereka menimpa penyesalan yang sangat besar. Maka inilah kesempatan bagi kita dan syukur yang terbesar bagi kita semua, sudah diberikan oleh Allah kepada kita guru, yaitu mursyid, sebagai penunjuk jalan untuk menghadapi kehidupan ini ke arah yang lebih baik. Apabila kita benar-benar mengikuti ajaran yang telah ditunjuk oleh guru kita dan kita ikuti dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan ikhlas hati, maka insya Allah kehidupan kita akan baik di dalam dunia ini dan akan mendapatkan kematian yang baik dan akan mendapatkan, yaitu di akhirat nanti juga kebaikan, yaitu akan mendapatkan nikmat surganya Allah. Cuma Bapak-bapak, walaupun sudah diberikan, sebenarnya kunci itu sudah diberikan, guru telah diberikan, penunjuk jalan telah diberikan, aturan-aturan telah diberikan. Hanya saja kenapa kita lengah daripada mengikutinya? Banyak menimpa kepada kita kemalasan, banyak menimpa kepada kita kebosanan di dalam menghadapi ibadah, di dalam menjalankan ibadah, melawan hawa nafsu. Padahal pemahaman ilmu yang diberikan, yang disampaikan oleh guru rohani kita sudah dapat kita pahami, tetapi kadang-kadang belum dapat kita amalkan dengan semaksimal mungkin. Itu semua terjadi gara-gara kekotoran hati di dalam diri kita masing-masing yang belum dapat kita bersihkan. Masih bersarang di hati kita sifat-sifat yang tercela. Masih bersarang di hati kita cinta dunia. Walaupun kita tahu dunia ini sementara, kita ikuti pengajian-pengajian, kita dengarkan tausiah ceramah agama, tetapi walaupun kita ketahui, belum dapat juga kita hilangkan cinta dunia di dalam hati kita. Masih bersarang di dalam hati kita sifat-sifat tercela, itu hubbul jah, cinta kemegahan. Masih bersarang hasad, dengki. Masih bersarang kibrun, takabur, dendam, ria, dan lain sebagainya. Maka dengan sifat yang tercela itu bersarang di dalam hati kita, sehingga inilah yang menyebabkan kita lambat ataupun malas di dalam menempuh perjalanan ibadah dan menempuh perjalanan tauhid tasawuf ini. Karena penyakit terbesar bagi seorang salik dan bahaya besar bagi seorang salik apabila bersarang pada diri seseorang itu sifat malas. Aid aja, aid muzikir, aid tawajuh, aid ibadah, dan bersarang juga sifat bosan, jenuh. Maka bila nyana dalam hati kita sebagai seorang salik tidak akan sampai kepada tujuan, tidak akan bisa mencintai Allah, tidak akan sampai kepada ma'rifah, karena penyakit-penyakit hati, kekotoran-kekotoran hati belum bisa kita bersihkan. Ibarat nafsu masih berada pada nafsu amarah, sehingga bersaranglah sifat-sifat tercela. Maka bahayanya adalah
lebih mencintai dunia daripada akhirat. Walaupun kita tahu dunia itu sementara, akhirat itu kekal selama-lama, tetapi tetap di hati kita lebih mencintai dunia daripada akhirat. Lebih mencintai makhluk daripada cinta kepada Allah. Lebih semangat kita melakukan perbuatan-perbuatan dunia daripada melakukan kegiatan ibadah untuk akhirat. Lebih semangat kita mengeluarkan harta kita untuk perbuatan-perbuatan dunia daripada mengeluarkan harta untuk kegiatan-kegiatan akhirat. Jadi dengan demikian maka akan terjadilah pada kita dalam hidup ini lebih condong, lebih suka kepada dunia dan melupakan akhirat. Itu semua karena mata hati kita buta, sebagaimana disebutkan dalam kalam hikmah oleh Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mencari barang yang telah dijamin bagimu, yaitu dunia ini, rezeki, dan kelengahanmu pada barang yang dituntut. Dalilun itu sebagai bukti bahwa engkau buta mata hati. Untuk perkara duniamu sungguh-sungguh tak tamita Bapak. Padahal kehidupan dunia itu dijamin oleh Allah. Banyak ayat-ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini telah Allah jamin. Di antaranya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas bumi ini melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah. Sehingga diberikan contoh oleh para ulama, seekor cicak saja yang hidupnya di sudut-sudut dinding bangunan, dia tidak bisa terbang, tetapi makanannya yaitu nyamuk-nyamuk, serangga-serangga yang bisa terbang. Itu sebagai bukti kekuasaan Allah mendatangkan rizki kepada cicak tadi, yaitu binatang-binatang itu hinggap di dinding-dinding sehingga cicak itu tidak pernah merasa kelaparan, selalu perutnya penuh dengan makanan. Nyan cicak mantang Pak, cicaknya padahal hana ijak sikula, hana esnyo, hana SJ, cicaknya padahal hana akal. Itu binatang, tetapi Allah jamin kepadanya rizki. Juga binatang-binatang yang lain, bahkan dikatakan oleh Imam An-Nawawi, pada seekor binatang yang bernama anjing itu ada 10 sifat yang terpuji pada anjing itu. Dia itu diantaranya tidurnya hanya sedikit, makannya hanya sedikit. Itu diantara sifat-sifat yang terpuji pada binatang itu. Dan yang paling besar adalah mereka memiliki tawakal, yakin kepada Allah yang sangat tinggi. Maka sehingga mereka tidak ragu terhadap makanan besok dari mana, besok bagaimana, di mana kita tinggal, bagaimana ke depan, bagaimana tahun depan. Mereka tidak memikirkan itu. Itu binatang yang dicipta oleh Allah dengan tidak ada akal. Mereka menyerahkan dirinya, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga rezeki bagi mereka selalu diberikan oleh Allah. Lalu kita manusia, hidup kita susah, galau, karena kita khawatir tentang kehidupan esok hari. Padahal bila kita amalkan di dalam hati kita, yaitu sifat tawakal, yakin sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah menciptakan kita, lalu memelihara kita, lalu memberikan rezeki kepada kita, maka apabila kita yakin kepada Allah seperti itu, sungguh dalam hidup ini tidak ada kerisauan, tidak ada kegundahan pada hati kita. Hanya saja Bapak tanya kurang yakin, sehingga gundah, sehingga pada cokpeng, tunuku kiban, bulunuku kiban. Maka inilah timbul bahayanya kehidupan dunia. Lebih dia gemari, bersungguh-sungguh mencarinya, padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Di ayat yang lain Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dijadikan baginya jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itu kehidupan dunia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kehidupan yang dituntut, kehidupan akhirat, dan ini yang dituntut yaitu ibadah, itu tidak dijamin oleh Allah. Kehidupan akhirat itu nanti akan masuk syurga, itu tidak dijamin. Maka inilah yang dituntut kepada kita untuk kita beribadah di dalam hidup ini, memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, sehingga dapat memperbaiki ibadah kita. Maka dengan kita melakukan ibadah kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, dan kita yakin sepenuhnya kepada Allah, barulah dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik, dan akan mendapatkan yaitu kehidupan di akhirat, juga kenikmatan di dalam syurga. Maka inilah penyakit yang besar yang dialami oleh umat Islam, baik itu sebagai pemerintah, rakyat biasa, cendekiawan, ahli ibadah, bahkan para ulama. Mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Maka seperti ditulis oleh Abuya di dalam makalah yang dibacakan tadi, sehingga mereka lebih memperjuangkan keamanan, kemakmuran, karena melihat lebih besar daya tariknya kepada dunia, lebih besar pengaruhnya terhadap makhluk daripada kepada Allah. Padahal jika mereka mendekati Allah, meningkatkan keimanan, memperjuangkan iman, memperjuangkan amal, memperjuangkan ihsan, maka keamanan itu, kesejahteraan itu akan diberikan oleh Allah. Ini Allah janjikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mereka akan diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu yaitu keamanan di dalam hidupnya, kesejahteraan dan kemakmuran di dalam hidupnya. Maka jika seandainya dijalankan seperti yang ditulis oleh Abuya di dalam makalah yang baru saja dibacakan, maka negara kita ini akan makmur, akan aman, jauh daripada malapetaka, jauh daripada segala maksiat-maksiat, karena umat Islam, karena manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini. Kenapa sangat banyak terjadinya maksiat?
terjadinya bencana-bencana, terjadinya kecurangan-kecurangan, terjadinya perampokan, penghinaan, dan macam-macam maksiatan, itu karena mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ketika jauh daripada Allah, maka bala, musibah, dan segala maksiat akan terjadi di dalam negeri dan daerah-daerah. Tapi seandainya penduduk itu cinta kepada Allah dan mereka taat kepada Allah dan tawakal kepada Allah, maka maksiat itu akan jauh, bala itu akan jauh, bencana itu akan jauh, karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seharusnya yang kita kuatkan di dalam hati kita, bagaimana kita bisa mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Seperti dikatakan oleh Nabi, tidak sempurnanya iman seseorang sebelum dia mencintai Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada selain keduanya. Dan harus kita perbaiki bagaimana bisa kita mencintai akhirat lebih kita cintai daripada cinta kepada dunia, dan dapat kita perbaiki akhlak kita. Jangan cinta kepada makhluk, harus cinta kepada Allah. Jangan gemar kepada dunia, harus gemar kepada akhirat. Maka dengan demikian, maka insya Allah kehidupan ini akan Allah berikan kehidupan yang baik, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan. Dan di akhirat nanti akan Allah juga berikan pada kita ketenangan dengan Allah berikan nikmat-nikmat, dan Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat nanti Bapak-bapak, kita tidak akan selamat melainkan orang-orang yang hatinya bersih. Seperti Allah sebutkan, yauma la yunfa'u malun wala banun illa biqalbin salim. Tidak ada faedahnya pada hari, tidak ada manfaat harta dan anak-anak keturunan melainkan bagi orang yang hati sejahtera. Orang yang sejahtera hati dalam hatinya cinta kepada agama, cinta kepada ibadah, ada di dalam hatinya sifat sabar, ikhlas, sebagainya. Maka apabila di dalam hati kita masih bersarang sifat-sifat tercela, maka belumlah termasuk qalbun salim. Maka sangat besar kemungkinan di akhirat nanti tidak akan selamat. Artinya akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Maka dengan memiliki hati yang baik, hati yang sejahtera, bersih dari sifat tercela, dan diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan selamat. Dan ini tidak akan didapatkan melainkan dengan menjalani tarikat dengan benar dan yakin, dan melakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu zikir-zikir dan amalan-amalan sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kita, oleh mursyid kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu saja mungkin untuk malam ini. Sangat banyak kekurangan, mohon diperbanyak maaf, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam majelis ini, di dalam bertawajuh, berzikir, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan
akhir hayat kita husnul khatimah, dan insyaallah di akhir nanti, di dalam akhirat dimasukkan, dikumpulkan kita di dalam surga bersama para nabi, para guru dan seluruh orang-orang yang siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.